Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu. Video ini mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menonton. Video ini sangat penting dan bisa dibilang tidak asal ngomong. Video ini sangat cocok untuk para gus, para kiai yang terhormat agar mengetahui, agar lebih mendalami. Jika misalkan tidak percaya, silahkan cari orangnya. Anda tanya dasar kitabnya apa, pasti ada. Selama ini kita itu bisa dibilang terlalu lama menonton berita, mendengar berita, baca berita, makan berita, atau informasi dari berbagai macam hal, terutama dari guru, atau dari bacaan lainnya, atau bahkan mencari sendiri. Ternyata yang kita tonton di televisi, di banyak media, soal Ahmadiyah misalkan, soal Syiah misalkan, itu pasti sedemikian buruknya. Dan yang aneh saat dulu di daerah mana itu, Sampang atau daerah mana itu, bahkan juga Ahmadiyah di daerah Banten itu kan jelas ada korban jiwanya. Contohnya yang di Jawa Timur, itu siapa pelakunya? Setelah dipelajari oleh kiai ini, dia membaca data kitab, dari kitab ajaran kaum mereka sendiri, itu menemukan sesuatu yang melebihi Ahmadiyah. Makanya kalau kita mempelajari kisah lama, sejarah lama, orang Syiah itu punya kemampuan untuk takiyah. Hal ini bahkan dulu sangat berseliweran di media. Ternyata ada yang lebih takiyah. Sesungguhnya mereka lah itu kemungkinan itu Syiah. Bahkan kalau kita melihat kajian dari Kiai Ja'far Batu Ampar, jelas kok mengatakan semacam itu. Syiah yang selama ini kita duga itu mereka zuriyah Nabi, yang kita duga itu mereka itu orang-orang yang benar memerangi Syiah, memerangi Ahmadiyah, ternyata ada apa di balik itu? Ternyata mereka lebih jago takiyah. Yang namanya takiyah itu pasti kan pandai mengelabui. Selama ini kita lihat mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kita anggap mirip NU. Tetapi itu tadi setelah dipelajari kitabnya, kitab ajaran mereka, kenapa mereka itu sombong? Kenapa mereka itu selalu merendahkan banyak ulama-ulama kita? Bahkan Gus Dur aja direndahkan. Ya kan? Dianggap rendah. Karena mereka itu sudah menggunakan doktrin. Ternyata mereka itu dari muda atau bahkan dari kecil, ilmu yang mereka serap dari lingkungan mereka, kaum mereka itu doktrin. Dan doktrinnya itu ada di kitab-kitab mereka. Selama ini kita nggak tahu kitab-kitab mereka itu apa saja. Setelah muncul tes nasab ini, kitab-kitab itu ketahuan. Kitab A, kitab B, kitab C. Ketahuan juga mereka itu siapa sebenarnya. Dan ini paling tidak silahkanlah didalami. Atau misalkan Anda menembusin ke kiai ini, mencari data-datanya itu ada. Dan pasti diberi. Ini videonya. Jadi awal itu kurang lebih kalau dihitung dari sekarang mungkin sekitar 8 bulan yang lalu ya, Mas Rizky ya, Mas Rizky. Jadi dulu itu saya nggak begitu tertarik dengan masalah nasab ini. Walaupun sudah 2 tahun lebih ya bergulir, saya anggap biasa-biasa aja. Jadi sekali waktu saya ngantar istri ke pondok, ketemu sama guru, karena memang kebetulan kakak beliau adalah guru saya waktu di pondok. Jadi ceritanya saya tuh dapetin anaknya kiai lah gitu ya, di pondok pesantren kan gitu. Jadi kakaknya bilang, "Ji, cina, Mang," gitu. Itu katanya ada kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Usman, Imaduddin Usman Al-Bantani, membakar nasabnya Ba'alawi katanya. Itu jadi ramai katanya, geger katanya. Coba dicek, dicari bukunya, coba dilihat. Kalau memang betul katanya kan gitu, dan bisa dibantu, didorong, dikuatkan dengan yang dulu pernah dipelajari di pesantren, ya dibantu aja katanya. Dia bikin buku yang baru. Ya udah, saya bilang begitu. Begitu pulang, saya cek. Jadi yang dibuat oleh Kiai Mat itu ternyata metodenya sama dengan yang dulu waktu saya pelajari, hanya saya pelajari dalam bidang Rijalul Hadis.
Jadi mirip sekali kan gitu. Hanya beda mata pelajaran atau disiplin keilmuan yang berbeda. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan berbagai materi kurang lebih 6 bulan. Kemudian kita kumpulkan materi, kita susun, kita ketik 100 bab lebih. 3 buku itu sudah mungkin baru sekitar 100 bab ya, kurang lebih. Kita itu masih ada edisi keempat sama edisi kelimanya yang masih disusun, Mas Rifki ya. Jadi belum Sekarang ini selesai. ya. Masih banyak. Kan 3 buku udah terbit. Iya. Berarti nanti ada buku keempat, kelima. Iya. Betul. Ya. Gitu. Mungkin nanti buku yang kelima itu bisa dikatakan itu murni kajian Rijalul Hadis. Jadi memang saya simpan bom atomnya itu memang di buku terakhir. Gitu. Nah, dari sanalah sekarang akhirnya baru-baru mengerti, oh ternyata kajian nasab yang selama ini diramaikan intinya adalah kalau ke Imad itu kan di Ubaidillah. Kalau saya kan dikejar dari atasnya, dari bapaknya. Karena kan nggak mungkin sekarang. Kalau sekarang anak nggak punya bapaknya, terjadi cek. Dalam kajian Rijalul Hadis itu yang namanya Ahmad itu ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ahmad An-Nafat atau Ahmad Al-Abah. Kemudian ada juga leluhurnya Ba'alawi yang diklaim berasal dari Basrah yang disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Basri. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Isa bin Ali, Ahmad bin Isa bin Ali bin Zaid. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid. Yang sebagaimana itu saya dapatkan keterangan dalam kitab Tarikhnya At-Tabari. Jadi sekarang kita ketika bicara sekarang Ahmad bin Isa, mau Ahmad bin Isa yang mana yang kita bahas sebetulnya? Itu. Jadi jangan sampai kita salah menisbatkan nama seorang sehingga kita berbicara ngaler ngulon, nggak jelas kan begitu ya. Jadi dalam penelusuran saya bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa itu ada Ahmad bin Isa Al-Basri dalam kajian Rijalul Hadis itu orangnya tidak pernah ada, tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Apabila sekarang tidak pernah dilahirkan ke muka bumi, bagaimana mungkin dia punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdillah? Begitu, Mas Rifki. Boleh, saya mau nanya dulu, Yai Lawi. Berarti Ahmad bin Isa itu di dalam sejarahnya dikatakan sebagai salah satu perawi hadis, begitu, sehingga diceknya melalui Rijalul Hadis, atau bagaimana, Yai? Oh iya. Kalau saya kan mengejarnya kan dari gelar keulamaannya. Dia kan disebut dengan sebagai ulama besar, ahli hadis, mustahid, bahkan kan begitu. Sedangkan yang namanya mustahid itu sudah menjadi pengetahuan umum dalam agama Islam bahwa mereka itu mewakili ahli hadis dan ahli fikih. Kalau kita bicara mustahid, artinya mereka adalah orang yang mereka memiliki sanad keilmuan, orang-orang yang memiliki jalur periwayatan hadis. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak produk hukum dalam ilmu fikih. Contoh, kita bicara fakta. Yang namanya ulama, ahli hadis dan mustahid, contohlah Imam Abu Hanifah. Saya cek dalam kitab lintas antar madhab, Imam Abu Hanifah ini namanya dan fatwa-fatwanya diabadikan kurang lebih dalam 26 kitab fikih madhab Maliki, bukan dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki. Imam Abu Hanifah disebut dalam 26 kitab-kitab fikih madhab Maliki itu 1.900 kali. Imam Syafi'i 1.900 kali. Imam Sufyan As-Sauri 190 kali. Kemudian Imam Al-Auza'i 130 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali. Jadi tidak ada satupun orang yang disebut dengan ulama besar, ahli fikih, ahli hadis dan mustahid yang tidak diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab. Pertanyaan sederhana, lalu di manakah sekarang yang namanya Imam Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad Al-Basri yang katanya imam besar, seorang ulama, ahli hadis dan mustahid, diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab yang mana, abad keberapa, saya pengen tahu. Ternyata tidak ada satupun. Dan setelah saya cek itu kurang lebih dulu itu saya cek itu 11.400 jalur periwayatan dan tidak ada zong sama sekali. Karena tidak ada, lalu bagaimana sekarang kita bisa mengisbat nasab seseorang, orangnya juga nggak ada, Mas Rifki? Ya Lawi, kan argumentasi dari Klan Habib Alwi dan budak-budaknya itu kan
tidak tercatat bukan berarti tidak ada, ya Lawi. Bisa jadi tidak tercatat. Ya, yang jadi masalahnya ini sudah bertentangan dengan kebiasaan ulama kita. Sekarang mereka hidup abad 3, abad 4, di mana sekarang dinasti Abbasiyah sedang mengalami dinasti keemasan, dinasti dengan dalam masalah bidang keilmuan, pendidikan, penyalinan naskah-naskah, penerjemahan kitab-kitab dari berbagai bahasa, baik bahasa sekarang Yunani, Romawi, Hindi, Parsi, dan semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya itu hidup antara abad 3 dan 44, di mana memang sedang terjadi sekarang giroh atau semangat yang luar biasa dalam keilmuan. Kalau sekarang semua ulama, semua ahli hadis, semua ahli fikih, semua mujtahid tercatat. Yang lahir pada abad ketiga sudah mulai dicatat pada abad ketiga dan abad keempat. Yang abad keempat mulai sudah dicatat, abad keempat, abad kelima, dan seterusnya. Hanya ada 2 orang yang tidak tercatat dari sekian ratus para ulama, ahli hadis, dan mujtahid. Siapa namanya? Ahmad bin Isa Al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Basri. Kalau dikatakan yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Iya, saya bilang. Kalau memang orang itu tukang cilok, tukang rambutan gitu ya. Tukang bakso, tukang cireng, boleh lah. Wong ini kan orang terkenal. Iya, orang terkenal ini. Jadi yang benar itu kaidahnya, orang yang terkenal pasti tercatat begitu. Ya. Jadi iya sudah muter ngeles kemana-mana sampai harus pergi ke luar negeri, ya diongkosin, tetap aja balik-balik katanya bawa manuskripnya yang palsu. Saya bilangin gimana ceritanya. Saya mah saklek kan kajian rijalnya langsung. Rijal itu tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, Mas Rifki. Contoh yang gampang, kita bicara fakta. Misalnya kita bicara sekarang kitab Sahih, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Ketika pemilik kitab ini wafat, otomatis tidak akan bisa bertambah yang namanya hadis-hadis berikut perawi hadisnya. Jadi tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Begitu pula dalam kitab-kitab sekarang Musnad, Mu'jam, Sunan, sebagainya. Perawi hadis itu sudah saklek, pasti akan tercantum. Kalau memang ada, yang mana? Dalam kitab apa? Maksudnya begitu. Itu Rumel itu Rumel iya, itu mah menunjukkan manuskrip apa namanya sanad hadis ya, palsu. Gitu. Palsu ya? Itu kan katanya kan manuskripnya abad ke-13. Dalam salah satu riwayat yang saya cari tracking itu katanya keluar oleh Imam At-Tirmizi. Kalau memang betul itu sahih berdasarkan sanadnya Imam At-Tirmizi, pertanyaan sederhana, lalu mengapa dalam kitab Sunan At-Tirmizi riwayat tersebut tidak tercantumkan? Kenapa? Ya satu karena bukan ulama, dua karena tidak ada. Ya memang nggak ada. Sekarang kita dipaksa harus mengakui sekarang 2 orang ini sebagai ulama besar, ahli hadis, ahli fatwa, ahli fikih, mujtahid. Tanpa punya karya, tanpa punya guru, tanpa punya murid, tanpa kita tahu sekarang di mana ngajarnya, atau tiba-tiba jadi mujtahid, gimana ceritanya? Ngantrinya di mana ini sebetulnya? Ini guyon. Itu pekerjaan saya yang begitu. Ya, nggak mungkin orang jadi ulama kalau nggak nyantai dulu tuh Kang. Dan nggak ada yang namanya mustahid yang tidak punya fatwa. Kok tiba-tiba ada seorang mustahid tanpa fatwa diglorifikasi? Imam mustahid luar biasa, katanya mengalahkan Imam Syafi'i. Ya mana karyanya? Kita pengen tahu dong. Nggak ada seorang ulama yang tidak punya murid, tidak punya santri. Kita aja bukan mustahid, punya santri mah, punya karya tulis, dan itu nyata, dan itu fakta. Kita bicara fakta, faktanya mana? Jangan muter-muter jawabnya gitu. Coba tunjukin aja kitabnya. Dalam kitab apa? Ya Lawi, berarti ini udah fix ya, pasti paten ya? Ya paten atau memang nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Ya. Itu ya Lawi, saya tuh penasaran dengan menelusuri 11.000 lebih jalur periwayatan itu berapa lama ya Lawi? 6 bulan. Jadi dicek satu-satu. Cek satu-satu. Nah makanya nanti dalam buku yang kelima nanti kita akan sampaikan
ini misalnya dalam kitab Tarikh At-Tabari yang namanya Abdillah, Ubaidullah. Terus Abdillah itu siapa aja, bin siapa, nanti semuanya akan dirunut satu-satu. Yang namanya Ahmad itu Ahmad bin siapa aja yang ada. Satu kitab kita runut satu-satu. Makanya tunjukkan sama saya. Dalam kitab apa ada itu? Yang disebut ada itu. Terkonfirmasi dalam kitab apa sebetulnya? Kalau saya sudah tracking satu-satu kok. Kurang lebih 50 kitab saya tracking, itu nggak main-main kan saya itu. Ya Ilawi, berarti umpamanya. Padahal kan gampang jawabnya. Ini ada dalam kitab abad 3, 4, 5, 6. Tinggal bilang gitu aja. Kitabnya kitab apa? Makanya yang paling gampang, ini kita bicara fakta. Sekali lagi, tidak ada seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih, dan mustahid yang tidak tercatat dalam kitab fikih lintas madhab. Sekarang semua bisa tercatat kok, seperti tadi Imam Abu Hanifah tercatat dalam kitab-kitab sekarang madhab Maliki. Itu saya belum bicara tentang sekarang. Imam Syafi'i tercatat dalam kitab apa saja, Imam Ahmad tercatat dalam apa saja, kemudian para mustahid lain yang sekarang tidak ada madhabnya, mereka tetap tercatat namanya kan. Fatwa-fatwanya ada, tetap hidup. Karena dalam Al-Quran surat Yasin, dalam surat Yasin ayat 12 sebutkan kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa asarum. Ciri orang hidup itu harus punya sekarang asarul hayah, harus ada jejak peninggalan kehidupannya. Itu mutlak, itu Quran ini yang ngajarin sama kita. Nah sekarang orang biasa aja harus ada jejaknya. Sekarang ulama besar, mustahid luar biasa, bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Sekarang nggak ada asarul hayahnya, nggak ada jejak peninggalannya. Gimana ceritanya? Terus kita harus yakin, harus iman begitu aja? Ya nggak bisa tuh. Ya. Tapi kalau nggak percaya katanya tidak dapat syafaat Nabi, ya Lawi. Jadi kita dipaksa untuk percaya ini. Oh, dia sudah ngobrol sama Kanjeng Nabi begitu? Gitu? Kapan ngomongnya? Doktrin-doktrin sesat dari klan Habib Alwi itu. Gimana Gus Wat? Apa ada respon, tanggapan? Sementara belum, dilanjut dulu, dieksplor dulu. Iya. Nah, ya Lawi, itu kan berarti kesimpulannya kan dari kajian Kiai Alawi itu udah paten lah, udah fix bahwa klan Habib Alwi itu bukan zuriyah Nabi. Nah, itu di buku... Enggak, bentar Mas. Mereka itu zuriyah Nabi, cuman bukan zuriyah Nabi Muhammad, jangan salah. Oh. Gimana? Yang lengkap gimana? Gimana? Ya kan dalam buku yang kedua itu kan saya tuliskan tentang silsilah keluarga mereka. Bahkan waktu saya bedah buku sekarang di Bali, kan saya sampaikan bahwa klan Ba'alawi ini ada kemungkinan besar mereka ini, kalau kita bicara silsilah keluarga itu, klan Ba'alawi ini berasal dari dinasti Himrid, dari dinasti Fatimiyun, kemudian dari dinasti Himrid, kemudian dari dinasti Seba, dari dinasti Qutban, dari dinasti Ma'in, dari kaum Samud, dari kaum Ad, kemudian dari Bani Aus, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Sambinuh, begitu urutannya. Itu berdasarkan silsilah keluarga. Jadi kalau misalnya dikatakan mereka zuriyah Nabi, iya. Nabi ini dari mana? Nabi Nuh. Yang sekarang ada mutasi lintas kepada kaum Samud dan kaum Ad. Begitu jawabannya. Kaum Samud ya? Kaum Samud sama kaum Ad ya? Iya. Itu saya mendapatkan keterangan itu dalam kitab-kitab. Itu saya satukan kitabnya. Yang pertama dalam kitab Tarikh At-Tabari, dalam kitab Tafsir Al-Jamar, Ibnu Asir, kemudian dalam kitab Bidayah wa Hinayah. Jadi saya satukan, jadi baru ketahuan, oh dari sini. Jadi kalau ada rijal hadis itu, jadi karena dia bicara tentang rijal, tentang seseorang, jadi kita akan bicara tentang identifikasi seorang dari alif sampai iya. Dan yang pertama itu namanya dulu, nama bin siapa, berasal nanti dari bangsa apa. Keduanya kita akan bicara, setelah itu bicara sekarang ibu bapaknya. Ibu bapaknya punya anak berapa, istrinya berapa, terus anaknya apakah jadi ulama semua atau tidak. Setelah itu kita akan bicara tentang pujian ulama yang hidup sejaman dengan orang tersebut. Pujiannya seperti apa? Setelah selesai pujiannya, kemudian kita bicara juga tentang sekarang perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya beliau menjadi seorang mustahid, seorang ulama, kita akan mengetahui tentang karya-karya beliau apa saja. Terus sekarang kita akan bicara setelah itu guru-guru beliau siapa, guru Qur'annya siapa, guru hadisnya siapa, guru tarikhnya siapa, guru balaghahnya siapa, dan guru-guru yang lainnya. Kemudian kita akan bicara setelah itu adalah tentang murid-muridnya. Murid-muridnya siapa saja, akan dituliskan di sana murid-muridnya. Setelah itu selesai, nanti kita bicara tentang tata cara ibadahnya,
kemudian sosialisasi di masyarakatnya, pertemuan mereka dengan ulama dan ulama di zamannya, dan akan ditutup dengan wafatnya tahun berapa, di mana, dan bagaimana keadaannya waktu meninggal dunia. Seperti itu yang namanya rijalul hadis itu. Jadi madhabnya akan ketahuan. Ya ini madhabnya apa? Madhab fikihnya, kemudian sekarang madhab dalam bidang tauhidnya, dalam politiknya seperti apa, itu adalah kajian rijalul hadis itu, Kang. Oke, baik. Baik, Yai Lawi. Tentang kajian itu. Ya. Nah, ini yang menarik ini Mas Rifki. Ini Rabita Alawiyah harus memberi penghargaan kepada Kiai Alawi karena telah berhasil memberitahukan mengenai nasabnya para Habib Alwi ini. Yang ternyata keturunan dinasti Fatimiyun, Himyar, terus apa tadi itu? Kaum Ad, Samud. Kaum Ad, Samud sampai Nabi Nuh. Nah, ini ini harusnya Rabita Alawiyah itu kasih penghargaan kepada Kiai Alawi. Ya, jadi akhirnya terlacak sampai ke sana. Termasuk juga masalah, saya pernah waktu saya ke rumahnya Profesor Menem Ali, saya kan ngobrol begini, Prof, saya bilang, ini sepertinya penisbatan antara gelar Arab Aribah dengan Arab Mustaribah ini sudah ratusan tahun, saya bilang. Ini sepertinya terbalik, saya bilang. Loh, kok bisa begitu? Iya, saya bilang. Ini kajian saya, mumpung saya bilang ada ahli filologi, ada orang ahli sejarah dunia, kan saya nggak malu, saya bilang kalau salah. Ya kan, begitu tinggal diluruskan. Dalam kajian saya begini. Dalam beberapa keterangan manuskrip tua, dalam kitab-kitab, dalam tafsir, dalam tarikh, dikatakan kan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah leluhurnya bangsa Arab kuno. Dan kita tahu bahwa bangsa Arab kuno ini ada 4. Ada bangsa Arab Assyria, Sumeria, Akkadi, dan Babilonia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bangsa Arab Babilonia. Bangsa Arab Babilonia dan ketiga bangsa Arab yang lainnya semuanya hidupnya itu di Irak. Semua itu orang Arab. Mereka adalah leluhurnya orang Arab kuno. Babilonia ini bagi 2. Jadi Babilonia Abrahamik dan Babilonia non-Abrahamik. Sedangkan dari Babilonia Abrahamik ini dibagi menjadi Ismailiyah, Ishakiyah, dan Madianiyah, yaitu bangsa Madian yang sudah hilang. Artinya bahwa sekarang bangsa Arab kuno Ismailiyah dan sekarang Ishakiyah itu satu ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi penerus bangsa Arab kuno adalah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata terbukti dalam kajian ilmu DNA zaman modern kita ini bahwa pemilik haplogrup J1 dan turunnya hanya dimiliki oleh bangsa Arab kuno. Makanya jadi pertanyaan, kalau sekarang Ba'alawi sekarang betul, sekarang haplogrupnya adalah pemilik sekarang Arab kuno atau J1 dan turunnya, lalu kenapa haplogrupnya malah jadi G? Jadi bahwa bangsa Arab kuno adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Oh, iya. Ba'alawi yang selama mengklaim dirinya Arab Aribah ternyata adalah Arab Musta'ribah. Ini sudah ada kekeliruan dalam pencatatan penulisan sejarah loh. Ini dalam kajian saya loh ya, Mas Rifki. Jadi murni bahwa mereka itu Arab Aribah, Arab murni, gitu, bukan Arab Musta'ribah. Karena apa? Dalam penyebaran haplogrup dalam sejarah, kita bicara sekarang sejarah kebangsaan, haplogrup G itu kan diwakili sekarang oleh dari Abir. Abir itu kan punya anak 3. Yang pertama itu kan Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Samud dan Yoktan atau dengan bangsa Qohtaniun. Ya, kita mengenal seperti itu. Bahwa yang namanya Samud dan Qohtan itu tinggalnya itu di Yaman. Mulai kapan? Mulai 2200 sebelum Masehi. Sudah terjadi penyebaran di Yaman. Yoktan itu punya anaknya 12. Salah satunya namanya Amir bin Qohtan yang dikenal dengan nama Hadromaut. Jadi Amir bin Qohtan itu anak Yoktan yang suka bunuhin orang. Kalau setiap dia meluaskan daerah jajahannya, semua anak-anak kecil, bayi, orang-orang yang muda, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya pokoknya binasa, makanya Hadramaut. Di mana dia hadirlah kematian namanya, itu julukan Hadramaut itu untuk Amir bin Qohtan. Jadi bukan negara 1000 wali, itu bohong lagi itu. Wali dari mana? Itu negara pembunuhan. Itu negara pembantaian, ya. Nah, itu kan jaraknya kan 2200 sebelum Masehi. Sudah ada penyebaran haplogrup G. Dari sekarang dari Samud sama Yoktan atau bangsa Qohtaniun. Nah,
kurang lebih 1000 atau sampai dengan 1500 tahun kemudian baru lahir Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa haplogrup J1 dan turunannya. Jadi jauh itu, nggak sama. Jadi kita bisa dari jalur laki-laki ini. Berarti Balawi ini Aribah atau Mustaribah ya? Mustaribah. Mustaribah itu artinya tolong bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Iya. Bukan orang Arab asli ya. Iya, gimana masa ada orang Arab asli disebut Mustaribah? Kan ini definisinya sudah keliru ini. Iya. Nanti wah Kiai Alawi ini sudah merubah sejarah lagi. Bukan merubah sejarah. Kita riset. Kalau salah ya tinggal dijawab aja dengan riset lagi kan gampang. Sekarang ditanya. Sekarang Nabi Ibrahim betul nggak sekarang lahirnya bangsa Arab? Bangsa Arab kuno. Kalau betul, berarti betul kajian saya sudah selesai. Tinggal taslim aja gampang. Kan kita paham lah, tidak ada sekarang semua ulama, kan belum tentu semua ulama itu orang yang melakukan riset dan penelitian. Dan tugas kita umat Kanjeng Nabi Muhammad di zaman sekarang ini dengan era informasi yang luar biasa, teknologi yang sangat maju, ya kita kan berusaha meluruskan sejarah, meluruskan berbagai hal yang sudah bengkok kita luruskan. Kalau sekarang antara orang setuju dan tidak setuju itu hal biasa buat saya mah, biasa aja. Yang penting kita punya data, itu aja. Sekarang tinggal kita sekarang mau percaya data yang mana, kan begitu. Ya. Baik, dapat dipahami Kiai Alawi. Ini Kiai Alawi kita membicarakan topik mana nih? Topik utama kita malam ini. Kesesatan sekte Ba'alwi. Ini kan ada buku yang versi di tengah arus kesesatan sekte Ba'alwi. Itu apa yang Kiai Alawi soroti tentang Ba'alawi sehingga bisa ditulis kesesatan sekte Ba'alawi gitu ya? Banyak, terutama dalam masalah akidah. Jadi perlu saya sampaikan gini, bahwa Ba'alawi ini adalah sebuah gerakan yang memang ingin merubah sebuah teologi dunia yang sudah masyhur, yang dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara estafet kepada para sahabatnya, murid-muridnya sampai kita. Kemudian mereka membuat sebuah teologi baru yang berusaha sekarang dibuat menjadi terstruktur, tersistem. Kita kalau sekarang menganalisa kitab-kitabnya Ba'alawi, bahkan sekarang lagi disusun oleh kawan kita, oleh Kiai Syarifuddin dari Tegal, itu dari 26 atau 27 kitab primer Ba'alawi langsung. Kita akan membuktikan bahwa mereka itu betul-betul sedang menciptakan teologi di dunia kita yang baru ini. Mereka menciptakan berbagai keyakinan yang berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan para sahabat, yang berbeda dengan sekarang umat-umatnya secara umum. Jadi bisa dikatakan bahwa Ba'alawi ini teologinya, mereka itu sedang berusaha mencampur adukan berbagai sekarang akidah yang ada, kemudian diciptakanlah mengatasnamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada asal akidah mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang nampak. Contoh, sholat mereka misalnya pakai fikih Syafi'i, ya itu aja, fikih Syafi'i aja yang tampaknya, tapi ajaran-ajaran dalamnya mereka jauh dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahulah bagaimana sekarang mereka sekarang mengklaim bahwa leluhurnya namanya Faqih Muqaddam itu bisa sampai 70 kali ya Isra wal Mi'raj, ketemu sama Gusti Allah. Kan itu sudah salah, itu sudah sesat dan menyesatkan. Karena dalam Al-Quran katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu paling utama dibandingkan orang-orang yang beriman dan diri mereka sendiri. Kalau kita mau melihat berbagai tafsir yang masyhur, bahwa tidak ada sekarang satu orang pun setelah Nabi Muhammad dan sebelumnya yang mampu menyaingi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok bisa sekarang sampai 70 kali? Ini sudah masuk dalam bab akidah. Terus bagaimana katanya salah satu leluhur mereka mampu memadamkan api neraka. Kan ini gila, saya bilang. Ini sesat ini. Sekarang termasuk orang masuk kubur cuman termasuk apa? Ya, termasuk itu kan doktrin yang disebar-sebarkan itu kalau tidak percaya Habib sebagai zuriat Nabi, kafir, murtad.
Kemudian justru terbalik, kalau kita nggak percaya mereka sebagai zuriat Nabi, kita tambah beriman sebetulnya. Tambah keren iman kita itu. Menarik itu ya. Gimana itu kok bisa begitu? Yang jelas karena tidak ada percaya sama Habib termasuk rukun iman, kan gampang jawabannya, dari dulu memang begitu kok. Terus sekarang kita tanya, hadis masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah sekarang telapak kakinya Mbak Alawi itu. Jadi jelas bahwa yang memberikan syafaat itu ibu kita loh, Gus. Ibu kita loh. Ibu bapak kita. Leluhur kita. Makanya kita wajib mencintai leluhurnya orang-orang Nusantara. Itu ibu bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Ini lebih utama kita muliakan mereka dibandingkan sekarang memuliakan Mbak Alawi lah. Memangnya mereka itu siapa gitu loh? Kok bisa memberikan sama-sama kita? Dari mana dalilnya? Kecuali dengan menggunakan tafsir-tafsir yang salah, yang menyesatkan pada umat. Nah, inilah akibatnya husnudon itu, tanpa ilmu begitu. Husnudon bila hujah bahwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah itu artinya kita butuh data otentik. Kita butuh keterangan yang valid, yang kuat, yang sahih. Ya semuanya batil. Makanya kan ini kan metode Al-Qur'an. Allah kan mengatakan kul. Burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah hai Muhammad, kan begitu, sajikanlah apa burhanakum, hujah kalian, hujah kalimatnya. Hujah itu berarti data-data yang melalui proses istihad, proses sekarang keilmuan. Mana datanya, sahih enggak, betul enggak, lengkap enggak. In kuntum shadiqin, kalau kamu termasuk orang yang jujur. Jadi kalau orang jujur akan menampilkan data-data yang valid, keterangan yang sahih. Kalau orang tidak mampu, berarti tidak termasuk in kuntum shadiqin. Mereka tidak termasuk orang yang jujur, alias mereka termasuk orang munafik. Itu Quran sudah bilang begitu itu. Iya. Dan itu juga gampang ada kok ini metodenya. Ada juga ini apa namanya? Kalau tidak mencintai Habib, percuma sholatnya, percuma puasanya, begitu Kiai Alawi. Dan itu kan seperti kata Kiai Alawi, dinasionalisasi begitu. Iya, itu mau di framing aja. Kita tanya dalilnya mana. Kalau sudah bicara hukum kita butuh dalil. Mana dalilnya? Yang menyatakan sekarang orang tidak mencintai sekarang, tidak percaya bahwa Habib zuriat Nabi itu nggak dapat syafaat, sholatnya percuma, dalilnya mana? Kalau hadisnya mana? Kalau fatwa imam siapa seperti itu? Karena tidak mungkin sekarang seorang mujtahid berfatwa tanpa berlandaskan hadis, itu mustahil. Ya, baik. Gus Fuad kalau mau masuk langsung aja ya Gus Fuad ya. Kalau mau nyamber. Ya, saya ngikuti dulu aja ini. Masih harus dieksplor ini tentang kesesatan para Habib. Ya Alawi, berarti ini Klan Nabi Balu ini termasuk sekte di dalam Islam atau ya, bikin sekte. agama baru? Ya Alawi. Iya, sekte. Bisa sekte, bisa agama baru. Kalau saya sebetulnya bagaimana definisi kawan-kawan? Kalau saya kan di sekte juga masuk, agama baru juga masuk. Ya kan begitu. Sekarang Ahmadiyah itu termasuk agama baru atau sekte? Lihat penyimpangannya. Bahkan penyimpangan sekarang secara akidah Mbak Alawi ini jauh lebih banyak. Kalau kita bicara dibandingkan sekarang Ahmadiyah. Makanya buku yang akan kita cetak insya Allah bulan depan ini sebagai dorongan membuktikan pada masyarakat Indonesia bahwa Mbak Alawi ini ya seperti yang terkandung dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita nggak pakai fitnah-fitnahan, Kang. Kita pakai data langsung dari kitab-kitab primer mereka. Inilah ajaran mereka yang sesungguhnya dalam kitab-kitab mereka seperti ini. Terus apakah setelah kita sampaikan MUI masih akan tetap diam? Saya harap MUI berani sekarang duduk dengan kita. Ini loh buktinya. Kita sudah kumpulkan buktinya sedemikian valid, sedemikian soheh, dengan berbagai kemampuan yang kita miliki dan kita ambil langsung dari kitab primer mereka. Kita harap MUI mampu dan berani mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan terhadap klan Mbak Alawi. Begitu kalau saya. Apa kita harus bergantung ke MUI, Alawi? Kita aja yang bikin. Ya enggak juga. Ya kan sekarang sudah ada MUN, sekarang baru berdiri Majelis Ulama Nusantara. Ya kalau perlu nanti aja MUI kita kasih fatwa aja. Ini kan cuma masalah ngadu. Iyalah, ini cuma masalah ngadu data, ngadu fatwa. Fatwa itu berarti berdasarkan data, berdasarkan dalil yang valid. Kuat mana sekarang dalil kita dengan dalil MUI? Gitu.
Itu mungkin Ki Alawi, perlu dikasih sedikit bocoran perbandingan antara ajaran-ajaran Habib Alwi yang cenderung menjadi agama baru atau sekte seperti Ahmadiyah itu. Dibandingkan dengan ajaran-ajaran waktu dinasti Fatimiyah itu berjaya, itu kira-kira di mana letak kesamaannya? Kesamaannya itu Gus dalam pemberhalaan. Jadi mereka menciptakan kan teologi, mereka harus mencari seorang idola, seorang tokoh yang mampu diberhalakan. Nah, inilah yang terjadi dalam dinasti Fatimiyah, kemudian sekarang kan diadopsi sekarang ya oleh Ba'alawi. Contoh lah, kan dalam buku saya itu dikatakan juga, saya terangkan di sana. Bagaimana sekarang ada penisbatan imam besar, imam jumbo. Ini kan mirip-mirip dengan kaidah Syiah. Dalam Al-Sunnah itu tidak pernah dikenal pertama. Penyebutan imam besar, imam jumbo. Ini kan ingin menjustifikasi bahwa pimpinan mereka adalah seorang imam yang memang harus diakui oleh umat muslim di Indonesia. Makanya kalau mereka bilang itu imam muslim di Indonesia. Jadi sudah mulai diklaim bahwa Pak Rizik Syihab itu sebagai imam muslim buat mereka. Ini kan tujuannya ingin memberhalakan diri mereka. Ingin menjadikan tokoh-tokoh sentral mereka menjadi sebuah pusat fatwa sebagai Tuhan-Tuhan baru yang ingin mengalahkan Tuhan yang sesungguhnya. Ini sangat berbahaya. Dan ini sekali lagi tidak pernah dikenal dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak ada. Bagaimana sekarang mereka mengklaim bahwa nasab mereka lebih mulia dibanding yang lain, padahal Nabi Muhammad sendiri kan sudah menjelaskan dalam beberapa hadis yang sifatnya sahih bahkan mendekati derajat masyhur bahwa Islam ini kan egaliter, semua sama, setara. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas orang Ajam. Begitu pula tidak ada keutamaan antara orang Ajam atas bangsa Arab. Artinya semua sama. Suku bangsa di hadapan Nabi Muhammad dan Gusti Allah itu sama-sama aja. Jadi suku bangsa itu nggak bisa mereka mengklaim diri mereka lebih takwa, lebih mulia. Nggak bisa sekarang orang suku Jawa mengaku sekarang lebih mulia dibandingkan sekarang suku Madura. Orang suku Madura juga tidak bisa mengklaim sekarang lebih mulia dibandingkan sekarang suku-suku Nusantara yang lainnya. Nggak ada itu semua. Karena yang membedakan itu hanyalah illa bitaqwa, hanya kecuali bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang egaliter, kesamaan, kesetaraan, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, terus tiba-tiba orang yang mengaku cucunya Nabi sekarang berbeda dengan nabinya. Bahwa orang yang bernasab ke Nabi lebih mulia, lebih utama dibandingkan sekarang yang lainnya. Bahkan sampai kita mendengar bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama dibandingkan 70 kiai dan ulama. Ini ajaran siapa sebetulnya? Ajaran Nabi Muhammad? Nggak ada itu. Ini diskriminasi. Dan buku saya sudah bahas tentang perbedaan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Dari dulu itu nggak ada. Ilmu itu di atas nasab. Jadi banyak sekarang pemutarbalikan fakta yang memang digembor-gemborkan, didistribusikan secara masif oleh kelompok Ba'alawi kepada pengikutnya, kepada para mukibinnya. Oleh karena itu ya kita harus meluruskan kembali ajaran-ajaran yang bengkok. Makanya waktu dulu saya di pesantren kan gampang ya kalau kata guru saya, kalaupun bengkok jangan bengkok-bengkok teuing lah, jangan terlalu bengkok. Kalau terlalu bengkok kan susah dilurusinnya, Gus. Nanti kalau dipaksa patah. Jadi orang yang tidak mau diluruskan dengan ilmu pengetahuan, artinya orang ini tidak menghargai ilmu pengetahuan. Ini bukan masalah ini loh kitabnya, bukan masalah ini kitabnya. Kalau salah masalah aja. Ini fatwanya Habib Anu, Said Anu, kalau salah ya salah aja, udah begitu. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Apa kita pernah mendengar pembelaan sekarang klan Ba'alawi dari sekian puluh fatwa sekarang leluhurnya yang menyatakan bahwa leluhur kami dalam kitab Anu telah menyatakan Anu dan kami menyatakan bahwa ini adalah sesat dan menyesatkan, tidak sama dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak sama dengan dawuhnya sekarang Kiai Anu, dengan ulama Anu. Ada nggak sekarang pembelaan seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Kok sekarang penyesatan dibiarkan? Artinya kalau dari situ ya Lawi, seluruh Habib itu ya katakanlah ya ideologi atau teologinya sama ya, cuma tidak dinampakkan ke publik gitu ya. Ya harus dinampakkan atau justru itu kesalahannya. Kalau mereka ingin kita menilai mereka beda, ya mereka harus speak up, harus bicara. Kami berbeda akidahnya dengan leluhur kami. Harus bicara.
Selama mereka tidak bicara, jangan salahkan apabila rakyat Indonesia masih tetap menghukumi bahwa semua Habib sama. Itu kan salah mereka, bukan salah kita. Yang menarik itu gini, pemberhalaan tadi ya, pemberhalaan. Jadi mereka mengajarkan mengenai pemberhalaan itu. Nah kebetulan kan si Fir'aun ketiga, yang musuhnya Nabi Musa itu kan mengaku dirinya Tuhan, memberhalakan dirinya sendiri. Karena punya mertua sekaligus penasehat atau one team press-nya kan dari haplogrup G juga, yaitu Yuya. Apakah memang ada pengulangan sejarah ini? Kiai, mungkin perlu dijelaskan Kiai Alawi mengenai hal ini lebih. Kalau saya coba mengutip salah satu firman Allah dalam Al-Quran itu, amsalan beribu halinasi wa mayakir ilal alimun. Allah sudah memberikan perumpamaan, maksudnya perumpamaan di muka bumi ini. Contoh-contoh yang luar biasa di muka bumi ini. Dan hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu memahami berbagai perumpamaan ini. Jadi, sejarah ini akan terus berulang. Hanya aktornya yang berbeda, Gus. Dan kita yakin seperti itu. Oleh karena itu, kan Nabi pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, ar-rajulu al-dini khulili fayangzur hadumayyu khulil. Seseorang itu akan tetap berada dalam pemahaman agama orang terdekatnya. Maka lihatlah siapa orang terdekat kalian. Artinya, diri kita ini seperti sebuah batu, seperti sebuah pohon yang dipotong gelondongan gitu. Kalau sekarang potongan gelondongan ini sekarang dihadapkan pada seorang sekarang yang punya keilmuan, seorang pemahat, maka potongan ini akan menjadi sebuah potongan yang punya nilai seni. Menjadi sebuah potongan-potongan sekarang yang memiliki nilai yang luar biasa. Artinya, seseorang yang dekat dengan kita ini sedang memahat diri kita, sedang memahat sifat dan karakter kita. Siapapun mereka sedang membentuk pahatan-pahatan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya dasar ilmu pahat, kita akan dipahat oleh mereka habis-habisan, akan dibawa sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu, berhati-hatilah. Siapa orang-orang yang mampu memahat diri kita sesuai dengan keinginan Allah dan kanjeng Nabi-Nya. Ini kita bicara pribadi. Dan kalau kita bicara gerakan yang lebih besar, hadis Nabi kan sudah menjelaskan juga dalam hadis yang lainnya. Man tasabiqu min faminhum. Barang siapa orang yang memiliki sifat, perilaku, karakter terhadap sebuah kaum, maka kata Nabi, dijamin nih garansi Nabi, maka mereka termasuk kaum itu. Artinya, setiap kaum akan memiliki pahatan yang sama, Gus. Setiap kaum, setiap komunitas, setiap mazhab akan memiliki pahatan yang sama. Karena Nabi Muhammad sekadar bicara ini wa mayan tu'anu ila wahyu yuha. Kanjeng Nabi Muhammad kita berbicara dengan wahyunya. Jadi mustahil salah. Karena itu kita lihat saja pahatan Balawi dan Balawi yang lainnya sama enggak? Ya sama. Sekarang pahatan orang-orang yang beragama di negara Indonesia dan berpancasila apakah sama? Sama. Tidak penting siapa ormasnya, agamanya apa, tetapi selama mereka berpancasila, karena wajib hukumnya di Indonesia orang beragama plus berpancasila. Maka mereka memiliki pahatan yang sama, sifat nasionalismenya. Ketika sekarang kiainya, ulamanya, guru-gurunya sekarang dihujat habis-habisan. Murid-muridnya yang membela kemuliaan dan martabat mereka. Dan orang-orang sekarang yang tidak membela ya jelas mereka pengkhianat, selesai kalau bahasa saya begitu. Ya, setuju saya. Saya mau jadi ingat hal lain ini, Kiai Alawi dan Mas Rifki. Si Rizik Syihab itu kan tahun-tahun kemarin di Jawa Barat kan protes soal patung yang dibuat oleh pemerintah daerah gitu. Saya jadi paham nih sekarang setelah penjelasannya Kiai Alawi ini. Ternyata Rizik Syihab itu maunya patungnya itu patung dirinya gitu loh. Patung Rizik lah itu. Yeah. FPI nggak akan protes. Betul. Karena makanya kita wajib menghancurkan patung Rizik Syihab. Wajib kita tuh karena dia sudah dijadikan berhala oleh pengikutnya. Oh iya bahaya nih Gus. Betul. Bahaya. Betul. Dan gitu. Ada video beredar itu kan dulu ada orang berdoa di depan baliho besar gambarnya Rizik Syihab. Dan betul. Ini kemarin juga ada video juga di mihrab di pengimaman sekelompok orang. Itu di depannya itu ada fotonya Habib ini gimana ini? Lah iya, kalau patung-patung yang dibuat pakai semen, pakai pohon itu kan mereka tidak bisa menggerakkan massa. Tapi patung-patung yang dijadikan berhala ini yang mampu menggerakkan massa, mampu demonstrasi, mampu sekarang menyerang, membabi buta, mampu sekarang bersifat anarkis lah. Kan ini harus kita hancurkan sebetulnya.
Makanya dikatakan ini pemberhalaan. Makanya bahaya sekali gerakan Balawi ini.